namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita sampai pada hari Rabu. Kita akan merenungkan pada hari ini untuk kita bersama-sama dalam renungan tengah minggu daripada Gereja Assembly Church. Saudara, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Engkau sudah berikan, buat berkat-berkat yang telah Engkau berikan, dan juga Tuhan buat pimpinan daripada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman-Mu, dan kami mau merenungkan dan mau belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada renungan tengah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita bersama-sama mau merenungkan dan kita mau bersama-sama belajar daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, tema pada bulan ini adalah melayani dan berkembang. Ya. Dan visi misi gereja daripada Assembly Church, kita tahu bahwa gereja yang kuat dan penuh kuasa. Strong and powerful. Saudara,
Kalau kita mau bersama-sama bergandengan tangan, kita mau bersama-sama berjalan bersama-sama dan melayani bersama-sama di dalam Tuhan, kita percaya Assembly Church dan gereja manapun mempunyai dapat berkembang dan melayani kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kalau kita mau menjadi gereja yang kuat dan powerful, tidak ada jalan lain. Ya, kita hanya mengandalkan satu, yaitu kuasa daripada kebangkitan Tuhan. Kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan dia di dalam dunia ini, di mana dia boleh bangkit dari antara orang mati. Saudara, bagaimana kita boleh memperoleh kuasa daripada itu? Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengembangkan daripada pelayanannya itu, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, pada waktu sebelum Yesus naik ke dalam surga, mereka berjumpa dengan murid-muridnya. Yesus katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi mengenai apa? Mengenai kelahiran, mengenai pelayanan daripada Tuhan, mengenai daripada kematian dari Tuhan dan sengsara daripada Tuhan, dan juga kebangkitan daripada Tuhan. Kalau Yesus yang rela mati di kayu salib dan tidak ada kebangkitan di dalam dia ini, maka kita percuma. Karena Yesus sudah mati dan tidak ada hal-hal yang istimewa yang dapat kita beritakan. Sebab itu Yesus katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, itulah sebabnya saudara, kita sebagai saksi-saksi Kristus harus melayani dia, memberitakan Injil kabar baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ayat yang ke-49 katakan, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Haleluya. Saudara, kalau kita memperoleh kuasa, mempunyai power daripada Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus. Sebab itu di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, suatu ayat yang tidak asing bagi kita semua, di mana dikatakan Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 28 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Betapa pentingnya saudara dalam kita melayani Kristus, dalam melayani pengembangan daripada gereja, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan menyediakan kita suatu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Yesus sudah masuk dalam hati kita, kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi masih belum komplit. Kita harus diperlengkapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu kuasa ini. Karena apa? Roh Kudus ini akan memimpin kita sebagai penolong dalam kehidupan kita, dan dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan dorongan-dorongan, motivasi-motivasi yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari, sebelum murid-muridnya bersaksi di sekeliling Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dia diperlengkapi. Belum menerima kuasa Roh Kudus, jangan engkau pergi. Saudara, kita melihat bagaimana perkembangan daripada gereja mula-mula yang diawali dengan setelah Roh Kudus turun di atas kamar loteng kepada 120 orang percaya pada waktu itu.
Petrus dengan gagah dan berani. Di Yerusalem dia berkhotbah. Khotbah daripada Petrus ini dapat memenangkan jiwa 3.000 orang. Saudara, suatu khotbah yang powerful. Sehingga Tuhan, kita melihat bahwa gereja ini berkembang dengan pesat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu. Petrus yang tadinya sangat lemah dalam tanda kutip. Tapi pada waktu dia dipenuhi kuasa Roh Kudus, dia dapat bersaksi. Dia dapat memberitakan Injil. Dia dapat melayani 3.000 orang sehingga dapat bertobat. Saudara yang kekasih, amazing sekali. Luar biasa yang Tuhan berikan kepada Paulus ini dan semua murid-muridnya. Dari situ kita melihat bahwa pengembangan daripada gereja itu luar biasa, ya. Pengembangan daripada gereja itu luar biasa. Di mana kita melihat gereja mulai berkembang. Saudara, mari ingat bahwa kita perlu penolong. Kita perlu penghibur. Kita perlu kuasa Roh Kudus yang Tuhan sediakan. Saudara, apabila saudara mentaati dan takut akan Tuhan, Tuhan pasti memberikan apa yang Dia janjikan kepada setiap orang-orang percaya. Kita melihat dari kuasa Roh Kudus yang ada ini, Tuhan bekerja di antara murid-muridnya. Tuhan bekerja luar biasa di antara murid-muridnya. Walaupun banyak tindasan-tindasan di dalam hari-hari pertama, tahun-tahun pertama daripada permulaan daripada gereja, kita tahu bahwa Tuhan menyertai. Kita melihat bahwa Stefanus dirajam dengan batu, tapi dia tetap. Karena apa? Roh Kudus ada tinggal di dalam kehidupan daripada Stefanus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu mari. Pertama, kita tetap mau berdoa supaya Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada kita semua. Sehingga kita berani bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berani melayani dengan segenap kehidupan kita. Kita melihat bagaimana kalau seseorang sudah menjumpai seorang juru selamat yang tadinya dia menganiaya pengikut-pengikut daripada juru selamat itu. Kita melihat Paulus. Pada waktu Stefanus dirajam, dia ada di situ. Dia sangat mendukung sekali akan Stefanus untuk dirajam. Tapi pada waktu dia memperoleh kuasa dari imam-imam untuk membunuh setiap daripada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Pada waktu itulah di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-9 kita melihat bahwa Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Di dalam Kisah Rasul-Rasul 9 ayat yang pertama mengatakan, sementara ia berkoar-koar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadapi imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia dapat menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan untuk ia menangkapnya mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, Paulus pada waktu dia tahu bahwa banyak orang-orang Kristen sudah berkembang, dia tetap mau membunuh. Saudara yang kekasih, sebelum dia berjumpa dengan Yesus Kristus di jalan daripada Damsyik, pelayanan daripada Paulus adalah menganiaya orang percaya. Pada waktu dia sampai mau ke Damsyik, masuk ke kota Damsyik, Yesus menampakkan diri. Tetapi
Saul atau Paulus belum dapat melihat. Karena cahaya yang begitu luar biasa yang dihadapinya waktu dia berjumpa dengan Yesus. Ayat 3 mengatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, penganiayaan yang diberikan oleh Saulus atau Paulus setelah dia bertobat, luar biasa. Tuhan menolong setiap daripada anak-anaknya. Sebelum dia masuk ke kota Damsyik untuk memperoleh hak untuk menganiaya, Yesus menampakkan diri. Saudara, dalam melayani dan kita mau untuk menjangkau, jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa putus asa. Pencobaan apa, halangan apa, rintangan apa yang kita hadapi. Mari bergantung, mengandalkan Dia. Yesaya mengatakan, andalkan Dia, karena Dia mau menolong kepada kita. Mungkin saudara katakan, pertolongannya kok belum datang. Tunggu saatnya. Apakah itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan? Apakah itu kehendak daripada Bapa Surgawi dalam rencana kita? Tetapi biarlah kita mau mengandalkan Dia. Kita mau mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam rencananya. Kita tahu di dalam Yeremia 29:11 mengatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sebab itu jangan takut, saudara. Dia tidak memberikan rancangan-rancangan kesusahan, rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi Dia memberikan rancangan yang damai sejahtera. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang kelima mengatakan, jawab Saul, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Ya, Dia tidak mematikan atau ini pada Paulus karena dia menganiaya orang Kristen, tapi Dia mau pakai. Sebab itu Dia datang kepada Paulus. Dia datang kepada Saul pada waktu itu sebelum dia bertobat. Dia katakan, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara pikir, menganiaya orang pengikut daripada Kristus adalah hal-hal yang secara fisik kita lihat membunuh atau apa segala, dianiaya. Tetapi secara rohani, seringkali kita mendukakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan apa, saudara? Dia katakan, ladang sudah menguning. Ladang sudah menguning. Banyak tuaian, tetapi penuai-penuai sedikit. Saudara, mari kita sebagai umat daripada pengikut-pengikut Kristus, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maukah kita menjadi pelayan-pelayan Kristus, melayani orang? Saudara diselamatkan bukan hanya untuk diri saudara sendiri, tetapi untuk orang-orang lain. Kita melihat kepada Saul, kita melihat kepada Paulus yang sudah bertobat dan berjumpa dengan Kristus. Dia berubah 180 derajat. Dia berubah 180 derajat. Karena apa, saudara? Dia sudah menerima dan berhadapan berjumpa dengan Kristus. Dan dia sudah tahu siapakah Kristus itu. Siapakah yang dia aniaya. Malam ini, saudara adalah saksi-saksi Kristus.
Saudara adalah pelayan-pelayan Kristus. Kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Kita harus menjadi saksi bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Dengan memberitakan Injil. Dengan berdoa. Banyak cara kita menjadi saksi. Jangan saudara katakan, wah saya sudah tidak bisa kuat. Saya tidak mempunyai pengalaman. Saya tidak mempunyai ini dan itu dan segalanya. Tuhan Yesus akan memperlengkapi. Kalau saudara sudah berjumpa dengan Kristus, maka saudara akan diubahkan. Kita akan diubahkan. Sebagaimana sebagaimana Paulus yang dulunya Saul. Waktu dia berjumpa dan dia tahu siapakah dia. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak bisa melihat Kristus, tapi dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia tahu luar biasa. Sehingga apa? Dia tidak berdaya. Dia dibopong untuk masuk ke dalam kota. Masuk ke dalam kota Damsyik. Dan dia 3 hari 3 malamnya dia tidak makan dan tidak minum. Dia berdoa dan berdoa. Sampai Yesus mengirim Ananias untuk mendatangi. Hamba Tuhan ini pun takut. Karena dia dengar Saulus ini orang yang luar biasa, yang kejam sekali terhadap pengikut Kristus. Tapi Yesus katakan, aku mempunyai tujuan. Aku akan memakai Saulus ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru, sebagian besar 21 surat-surat kiriman daripada Paulus. Begitu luar biasa. Dan kita melihat pelayanan daripada Paulus. Yang dia melayani Tuhan untuk mencapai, untuk merangkul daripada orang-orang yang belum percaya. Di luar daripada orang-orang Yahudi. Saudara mau dipakai Tuhan. Tuhan katakan malam ini, ladang sudah menguning. Sudah siap untuk dituai. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi penuai-penuai, untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau saudara katakan saya tidak bisa berdoa malam ini, cari kehendak Tuhan. Saudara, apa yang manusia akan kerjakan di dalam kehidupan ini? Firman Tuhan katakan, 70 tahun umur manusia, selebihnya adalah bonus. Adalah keuntungan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu, jangan sia-siakan waktu. Tuhan mau pakai saudara semua. Saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya. Untuk melayani orang-orang yang belum percaya. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sebab itu, jangan takut. Jangan khawatir. Pengikut-pengikut Kristus pada gereja mula-mula, dia dianiaya dan disengsarakan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Sebab itu mari terjunkan diri saudara masuk dalam pelayanan, melayani untuk menjangkau jiwa. Sebab itu kita perlu dipersiapkan untuk sama-sama duduk berkumpul bersama-sama di Yerusalem, di gereja, untuk berdoa bersama-sama supaya ada kuasa Roh Kudus yang merupakan power daripada orang-orang Kristen untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mau saudara? Mari. Mungkin hari kita bersama-sama bergandengan tangan. Bersama-sama maju bersama untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba telah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu.
Tuhan tolong, Engkau jamah setiap orang yang mendengar pada malam hari ini, dalam renungan tengah minggu ini, Engkau jamah setiap hati, supaya mereka merelakan dengan rela untuk melayani Engkau, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami tahu, dengan menjangkau jiwa-jiwa, gereja akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang penuh dengan kuasa. Sebab itu Tuhan, kirimkan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan daripada kami, supaya kami bersemangat, bernyala-nyala hidup kami untuk melayani Engkau. Tidak pandang kecil, dewasa, tua, ataupun lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah stop berbicara, tapi Engkau senantiasa mengerjakan semuanya dalam kehidupan kami. Engkau bekerja lebih lanjut supaya mereka boleh menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang di sanalah terang abadi, tiada